Shalom. Iya, selamat malam dan apa kabar Anda hari ini? Bagaimana akhir pekan Anda? Tentunya menyenangkan, bukan? Kami berharap seperti itu, sebab hari ini selain akhir pekan, ini pun menjadi minggu terakhir di bulan Mei 2020. Banyak pengalaman hidup, banyak suka duka, tapi kita boleh selamat melewatinya. Itu karena Sang Sumber pengharapan kita. Selamat malam untuk semua dan terima kasih Anda sudah bergabung dengan kami di program acara Kidung Pengharapan yang hari ini merupakan tayangan yang ke-37, edisi hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020. Kami terus berharap Anda sehat bersama dengan keluarga, bahkan limpah dengan sukacita. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami, bahkan Anda yang baru menonton acara ini. Kami menyambut kehadiran Anda semua bergabung dengan kami untuk bersama bernyanyi dan menjadi pendoa di tengah-tengah kita bersama menghadapi badai COVID-19. Acara ini khusus kami tayangkan menemani hari-hari Anda semua dan tentu untuk kita semua selama kita bergumul bersama, berjuang bersama, melewati hari-hari yang sangat menyulitkan ini. Kita berharap kuasa Tuhan memulihkan keadaan kita semua. Dan selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih Anda akan bersama dengan kami selama 30 menit ke depan. Kita akan bernyanyi bersama. 3 buah kidung pengharapan sudah kami siapkan. Dan yang pasti kita akan bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Semoga Anda selalu setia untuk membaginya bersama dengan saudara, keluarga, bahkan kerabat Anda, supaya melalui program acara ini kita semakin diberkati dan makin banyak orang yang mengalami pemulihan dari Tuhan. Malam hari ini Kidung Pengharapan edisi yang ketiga atau tayangan yang ke-37, saya kembali hadir bersama dengan Bapak Pendeta Immanuel Bone. Selamat malam Pak Pendeta. Dan malam hari ini saya pun menghadirkan tamu khusus malam hari ini mengakhiri bulan di tahun 2020 ini, bulan Mei 2020. Seorang pemuda, dia seorang yang boleh dikata multi talent dan punya dedikasi pelayanan untuk kehidupan umat Tuhan pun yang sangat tinggi. Tapi malam hari ini beliau hadir khusus ingin menyemarakan suasana pertemuan kita di Kidung Pengharapan malam di edisi hari ini dengan menggantikan saya dulu untuk menjadi gitaris, sebab salah satu talenta yang dimiliki oleh pemuda ini adalah musik, bermain gitar. Jadi jika Anda butuh pemain gitar yang dekat dengan Tiban, silakan menghubungi saudara kita ini. Kita akan berkenalan dengan saudara kekasih kita ini, tapi sebentar setelah Pak Pendeta membuka acara kita dengan membagi firman Tuhan bagi kita semua. Kami berharap Anda stay di sini hingga acara ini selesai. Baik, halo, selamat malam semua umat kepunyaan Allah yang Maha Kudus. Jumpa lagi bersama kami di sini di Pastori Gereja Toraja Jemaat Batam. Tidak lelah, kami terus penuh semangat karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan di sini, sehingga waktu demi waktu, hari demi hari kami terus punya kerinduan yang besar bagaimana kami terus hadir bersama di tengah-tengah kehidupan kita semua lewat media sosial ini, lewat program yang tentu diberi hikmat oleh Allah bagi kami untuk merancang dan melakukannya, menjadi kekuatan dan penghiburan, menjadi tumpangan bagi saudara-saudara di tengah-tengah COVID-19 ini. Kidung Pengharapan. Dan malam hari ini sebelum kita bersama menaikkan doa lewat puji-pujian kita, saya akan membagi lagi satu bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar kita semua hari ini? Saya percaya kita tetap kuat dan sehat. Dan saya percaya kita semua tetap penuh semangat. Sebab itulah
kehidupan anak-anak Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya percaya hidup ini tidak kita hanya jalani begitu saja, tetapi dalam iman pengharapan kita terus menanti-nantikan Tuhan. Sebab di dalam menanti-nantikan Tuhan, kita punya kekuatan yang baru setiap saat. Yesaya 40 ayat 29 pun berkata, Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ketika kita tiada berdaya, ketika kita lelah, Tuhan yang beri kita kekuatan, Tuhan yang memberi kita semangat, Tuhan yang memampukan kita lagi untuk berjalan. Nah, itulah sebuah sukacita yang besar yang kita miliki, kita imani sebagai cinta Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara-saudara, Alkitab dalam pembacaan kita pun memberi kita gambaran. Alkitab mengatakan kita ibaratnya atau seumpama burung rajawali. Pertanyaannya adalah, mengapa Alkitab memakai selalu kata burung rajawali? Mengapa bukan hewan lain? Mengapa bukan burung yang lainnya? Saudara-saudara, burung rajawali punya karakter yang kuat. Dia semua burung yang berbeda daripada yang lain. Dan salah satu karakter burung rajawali adalah ia selalu terbang tinggi. Maka mengapa kita memakai atau mengumpamakan kehidupan kita sebagai orang percaya? Dari karakter burung rajawali, ia selalu terbang tinggi. Burung rajawali tidak senang terbang terlalu rendah. Ia selalu mau terbang tinggi. Artinya saudara-saudara, burung rajawali selalu menyukai tempat yang tinggi. Sama seperti orang percaya, sama seperti kita. Kita selalu mengejar apa yang tinggi, mengejar hadirat Tuhan. Kita selalu mengejar perkara yang di atas dalam hidup ini. Kita tidak memfokuskan hidup pada perkara-perkara yang ada di bawah, tapi hidup anak Tuhan selalu mengejar perkara-perkara yang di atas. Maka seperti burung rajawali, kita selalu menyukai tempat yang tinggi. Kolose pasal 3 ayat 1-2 berkata, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara-saudara, kita seperti burung rajawali. Di dalam dunia kita selalu dituntun Tuhan untuk memikirkan apa yang di atas, apa yang dipikirkan Kristus dalam hidup ini. Dan kita percaya, ketika kita hidup memikirkan perkara-perkara yang di atas, kekuatan Tuhan selalu baru yang kita nantikan dalam hidup kita. Esok, jika Tuhan berkenan kita sehat, kita kembali beribadah bersama dalam ibadah perayaan Pantekosta atau hari ketuhanan Roh Kudus. Itu menjadi tanda bahwa Tuhan tidak pernah absen hadir dalam kehidupan kita. Dia terus menyertai dan kekuatannya selalu dia berikan setiap orang yang menanti-nantikannya. Dan cara menanti-nantikan Tuhan, pikirkanlah apa yang di atas, pikirkanlah perkara yang di atas, pikirkanlah Kristus dalam hidupmu. Dan malam hari ini lewat Kidung Pengharapan, kami bertiga bersama-sama mendampingi kita semua untuk memikirkan apa yang di atas. Dan pujian kita malam hari ini untuk membawa kita memikirkan apa yang di atas. Mari kita satukan hati, menyatakan kerinduan kita selalu berada dekat dengan Tuhan lewat pujian lebih dalam lagi. Ya, dan mari semua kita bernyanyi pujian ini supaya kita semua memperoleh kelegaan ketika kita boleh bernyanyi. Kita dikuatkan melalui pujian kita hari ini lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti
di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Raja Wali Tuhan terus memikirkan apa yang di atas. Dan orang yang memikirkan di atas selalu rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sebab apa yang kita pikirkan tentang yang di atas, yaitu Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu hal yang kurindukan. Mari semua saudara-saudara, kita katakan satu hal yang kurindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Semakin dalam kita mencintai Tuhan, maka kita semakin mengerti betapa kasih Tuhan dalam untuk hidup kita. Maka teruslah bernyanyi bagi Tuhan, selalulah merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Dan biarlah hari-hari hidup kita akan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Itu ciri hidup anak Tuhan yang berpengharapan kepadanya. Dan baik, kita akan berkenalan dulu dengan tamu saya malam hari ini, seorang pemuda multi talent, dan salah satu talenta yang dimiliki malam hari ini sudah diperlihatkan kepada kita. Oh, dua ya, bisa nyanyi juga bisa bermain gitar, belum yang lain ya. Dan yang pasti masih single ya, salah satu anggota pemuda kami di Gereja Toraja Jemaat Batam. Selamat malam, apa kabar Abang Karsa? Shalom, selamat malam Bu. Ya, lihat sana dong, biar yang lain lihat. Halo, selamat malam, selamat malam. Shalom. Iya, ini seorang pemuda yang sangat aktif dan untuk pelayanan luar biasa. Ya, memberi hidup untuk pelayanan itu warna hidupnya. Baginya sehari aja nggak melayani Tuhan itu sesuatu yang
eh, baginya sangatlah tidak mengenakan. Maka hari-hari hidupnya dipenuhi dengan melayani Tuhan, baik di tempat kerjanya di kantor, juga bersama dengan pemuda, dengan pergaulannya sehari-hari, semuanya diwarnai dengan pelayanan kehidupan. Selamat malam Abang Karsa, dan terima kasih malam hari ini sudah memenuhi undangan kami. Selamat malam, Iya. sama-sama. Untuk Tapi saya. kayaknya gini, Iya, kayaknya saya gimana? agak kaku kalau dibilang multi talentnya. Ya, kenyataan ya, Pak Pendeta ya. Sekarang begini, mau tahu bahwa dia multi talent, saya mau minta dia sekarang sapa seluruh kita yang gabung malam hari ini dengan bahasa Toraja. Ini ahlinya. Beri sedikit sapaan dalam bahasa Toraja. Mari simak saudara-saudara. Oke, siap. Ini saya kayak deg-degan ya, karena kalau bahasa Toraja pakai sastra Toraja biasanya teriak-teriak kayak orang Toraja gitu kan ya. Ya. Giring-giringku padolo bangkulaku palambanan lako gayang mak dandan tarapang mak paran-paran si sola ponto dilola sola pas kandaure pasarin salama mabungi lagu kita mas sola nasang bungi mailo angga mairi kure semanga. Mudah-mudahan semuanya paham. Saya yakin itu ada mungkin sekitar 80% yang nggak paham pemirsa kita pada malam ini. Kecuali mungkin yang nonton dari Toraja mungkin ada yang Wah, paham. ada tuh dan Toraja banyak. Banyak. Iya. Namanya ya. Oke, siap. Iya, Abang Karsa gimana nih dengan hari-hari hidup kita sampai ya 3 bulan sudah ya kita menghadapi corona, bahkan dari isu-isu corona ini belum tahu kapan berakhirnya. Bagaimana antisipasi dari Abang Karsa sendiri menghadapi isu-isu itu, kemudian kita harus masuk new normal. Ya, bagaimana Iya. Abang Karsa? Oke, pertama-tama saya mengucapkan puji Tuhan dulu ya. Terus terang, kalau dari saya sendiri secara pribadi, jadi selama COVID ini saya betul-betul mengalami yang namanya frustasi ya. Terdampak ya, ini dampaknya nih. Sudah jadi anak kos-kosan karena adanya COVID nggak bisa kemana-mana. Biasanya kalau kita anak kos-kosan kan dulu waktu masih kuliah di Makassar ya kos-kosan ya bebas keluar nggak ada yang larang. Sekarang jadi anak kos-kosan tapi rada-rada dikurung di rumah gitu kayak waktu masih di kampung gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari rasa frustasi tersebut sebenarnya saya ada bakat yang diasah sebenarnya. Yang saya maksud di sini adalah multimedia. Saya semakin akrab dengan multimedia semenjak 75% lah, katakanlah 75% hidup saya itu saya habiskan di rumah, baik itu di rumah di kos-kosan maupun di pastori. Itu saya sangat dekat dengan akrab dengan yang namanya multimedia. Kemudian yang kedua, saya sendiri sebenarnya punya beban terhadap, ini sudah agak luas ya, terhadap bangsa dan negara ini. Banyak orang berpikir, apa sih kontribusi kita untuk bangsa dan negara? Khusus untuk COVID-19 ini, sebenarnya bangsa dan negara ini betul-betul sangat membutuhkan adanya lawatan Tuhan secara rohani. Jadi kalau tim medis, pemerintah sudah menangani COVID-19 dengan cara medis atau dengan cara PSBB, mungkin buat saya sendiri selaku anak muda itu saya tergerak untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara ini lewat talenta yang saya miliki, yaitu dengan ya multimedia ataupun dengan talenta-talenta yang lainnya yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Dan terus terang ya saya sendiri sebenarnya bersukacita dengan hal itu. Dengan talenta tersebut saya bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara dengan ya karena kita saat ini kan tidak bisa ibadah secara langsung ya. Jadi kita bisa ibadah dengan online
Jadi saya bisa menggunakan talenta yang Tuhan anugerahkan tersebut, seperti itu. Puji Tuhan. Semakin diasah ya. Kalau tadinya hanya menggunakan alat-alat canggih ini ya sekedar memenuhi tanggung jawab pekerjaan, tapi dengan adanya corona ini itu semakin mengasah ya. Betul sekali. Artinya di sela-sela waktu kita harus stay di rumah dipakai untuk mengasah kemampuan itu ya, sehingga tidak hanya sekedar menyelesaikan tanggung jawab, tapi lebih secara total ya, secara total bagaimana mempergunakan multimedia yang ada, mempergunakan alat-alat canggih yang sebenarnya punya sisi positif ketika ini semua dikeluarkan untuk kita ya. Betul sekali. Karena begini, saya melihat bahwa bangsa dan negara ini selain membutuhkan membutuhkan kebutuhan jasmani seperti makanan, sembako dan sebagainya. Sebenarnya bangsa dan negara ini saya melihat juga membutuhkan pertumbuhan rohani secara terus-menerus. Dan saya mengingat cerita sekolah minggu ketika bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka sepanjang perjalanan itu, baik itu di Masa, di Beriba, dan dimanapun itu, mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Aduh, di mana sih Tuhan ini? Tuhan di mana? Kok Tuhan cuek sama kita seperti itu? Dan saya tidak ingin bangsa dan negara saya sendiri itu mengalami hal yang dirasakan oleh bangsa Israel. Oleh karena itu saya melihat bahwa sebenarnya di dalam masa COVID-19 ini, pandemi ini, itu bangsa dan negara ini tidak hanya butuh kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan rohani. Dan di situ saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara ini, seperti itu. Puji Tuhan. Dan inilah yang kita pun bisa buat bagi negeri kita. Kesempatan Tuhan beri kita untuk doa bersama, memuji Tuhan bersama, memberi penguatan bagi semua saudara-saudara kita. Dan saya percaya setiap niat tulus untuk membangun kehidupan yang lebih baik, terutama untuk bangsa negara kita, tidak akan pernah sia-sia. Dan itu bagian dari cara kita hidup, memikirkan apa yang di atas, memikirkan apa yang Tuhan ingin kita buat di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa ini. Iya, baik. Anda semua yang masih tetap stay bersama kami di sini, terima kasih. Dan apa yang sudah dijelaskan oleh pemuda kita ini, Abang Karsa, sesungguhnya mau menyatakan kepada kita bahwa di tengah masa COVID-19 ini kita tidak menyerah dengan masalah ini. Kita tidak menyerahkan kehidupan kita untuk dikalahkan oleh problem hari ini. Tetapi bagaimana kita berusaha di tengah masa sulit ini, kita tetap bisa berkarya untuk Tuhan. Ini menandai jangan menyerah. Kita nggak boleh dikalahkan, sebab kita selalu punya pengharapan ya. Pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk memulihkan keadaan. Tinggal kita bagaimana menjalani hidup ini, tentu dengan pengandalan akan Tuhan. Dan baik, sebentar kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang dengan Abang Karsa. Saya mau ketemu dulu untuk yang malam hari ini stay di sini ya. Selamat malam, apa kabarnya Bapak Elang Tonapa? Terima kasih. Oh saudara ya, ini si kembar sih. Selamat malam Pak Elang, Ketua PPGT ini. Bukan kayaknya yang Bukan ya? kembarnya Elang Tonapa. Waduh, ini bingung ya. Kalau yang Elang Tonapa ini pengurus PKB. Wah, iya. Iya, selamat malam Anda di sana, semoga sehat. Selamat malam untuk Ibu Agustina Kombong. Selamat malam untuk Ibu Yuliana Misu, apa kabar? Selamat malam untuk Pong Olive. Tenang-tenang aja di sana Pak ya, aman. Kami tetap berdoa dari sini supaya Bapak di sana aman dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Selamat malam untuk Ibu Yuliana Siama. Selamat malam juga Ibu Suryanti Pagasang. Dan apa kabar Bapak Miller Paimbonan? Ini saingan Anda dari sini nih. Tomang Parapa ini. Ini orang Salubaran ini. Selamat malam. Siap. Ya, apa kabarnya? Dan kami berdoa semoga Bapak siapa nih ini? Ya, Bapak Icing bersama keluarga juga sehat selalu di sana. Salam Keluarga besar Salubarani. salam untuk semua keluarga besar Jemaat Salubarani. Dan selamat malam. Apa kabar untuk Ibu Endang Bidangan? Terima kasih selalu setia bersama kita di sini dan bernyanyilah terus bersama kami. Selamat malam untuk Ibu Ruth Mary Nancy yang ada di Palu. Selamat malam orang Palu, semoga tetap sehat semua di sana.
Dan selamat bahwa sudah ada cucu, ketambahan cucu lagi. Wah, gitu ya. Selamat. Aduh, selamat. Selamat. Selamat untuk Ibu Norma Shefir Ruminggi. Kita boleh bergabung di sini. Ini dari Manado rupanya ya, Ibu Norma Shefir Ruminggi. Juga ada Jensri Yeyen Pamilangan di Batam. Selamat malam Bapak Joni Mariangga, apa kabarnya? Tetap bersama dengan kami, tentu limpah sukacita kita boleh berjumpa dan bernyanyi bersama-sama. Selamat malam untuk anak kekasih Ella yang ada di Inggris. Selamat malam Ella, apa kabarnya? Wah, jauh sekali itu di Iya, Inggris. ini penonton setia, katanya nggak mau tidur siang kalau belum nonton ini. Wah, Kalau sekarang ini di Inggris jam 1. berarti ini pengantar tidur dong ini tuh. Iya, jadi jam 1 di Inggris, teman-teman di sana Persatuan Orang-orang Inggris menonton, Persatuan Orang-orang Indonesia yang ada di Inggris, mereka menonton acara ini dulu baru mereka beristirahat. Ya, terima kasih untuk setia dengan acara kita. Dan selamat malam juga untuk Pak Padas Alobarani yang ada di Jakarta. Selamat malam Pak Padas. Selamat malam untuk Ibu Persis Bulo Pasaru yang ada di Palu. Dan yang terakhir untuk Kidung Pujian yang kedua ini, saya mau ketemu untuk Mesak Amma, orang Garotin nih ya. Ya, Ya, orang Garotin. Garotin, Halo, Garotin. daerah Gandang Batu, Tanah Toraja. Selamat malam Garotin, apa kabarnya? Ya, saya percaya kita semua sehat dalam lindungan kasih sayang. Amin. Baik. Ya, kita Ini lanjut. kita akan masuk dalam pujian kita yang kedua. Lagunya Jangan Pernah Menyerah. Salah satu karakter kuat dari Raja Wali selain dia terbang tinggi, ini semua adalah hewan yang tidak pernah menyerah. Ketika pun dia harus berganti di usia yang ke 30 tahun, dia akan berproses untuk membarui diri dan dia terus berjalan, terbang tinggi lagi, untuk terbang dan terbang tinggi. Dan umat Tuhan, kita Raja Wali Tuhan dalam dunia ini. Jangan pernah menyerah apapun yang kita hadapi. Tetap wujudkan, perjuangkan apa yang kita impikan dalam hidup ini. Dan kita jalani semua hidup ini di tengah badai ini, di dalam kuasa dan kasih Tuhan yang kita selalu nantikan kekuatannya setiap hari. Tuhan tak pernah janji, maka jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari Raja Wali Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Memang hidup gak selalu rata, tak selalu langit biru, tapi jangan pernah menyerah. Karena di setiap situasi, kekuatan Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat
mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi yuk, jangan pernah menyerah. Yuk semua dengan sukacita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan yang selalu berjanji dan juga setia pada janjinya. Hari ini kita boleh bersedih, hari ini kita boleh berduka, tapi Tuhan katakan tunggu mujizat yang Tuhan mau nyatakan atas hidup kita. Karena itu jangan putus berpengharapan, tetap berpengharapan kepadanya. Sebab ketika ia berjanji, dia setia pada janjinya. Saya selalu mengingatkan kita, jangan pernah menyerahkan hidup ini pada janji akan dunia, tapi serahkanlah hidupmu dalam janji kasih sayang Tuhan. Dan baik, selamat malam kembali. Saya mau ketemu lagi nih Abang Karsa. Kira-kira ada yang mau disampaikan untuk pencerahan bagi khususnya bagi kaum muda nih ya. Ya. Sebab untuk kaum muda masa-masa seperti ini kan membuat mereka seperti kaget ya. Tiba-tiba harus stay di rumah, tiba-tiba terbatas semua ruang gerak, padahal ini masa-masa semangat-semangatnya mereka untuk berkarya. Ini kan bisa membuat mereka tiba-tiba putus asa dan mungkin akan melakukan hal yang di luar dugaan kita ya. Sebab putus asa harus keluar kerja di masa usia produktifnya. Kemudian ya namanya mau bergaul dengan teman-teman itu udah pada terbatas ya. Kira-kira apa yang mau Abang Karsa titipkan, pesankan, dan sebagai apa ya contoh untuk apa yang mau dibuat di masa-masa pandemi COVID-19 ini dengan banyaknya dampak yang juga dirasakan oleh kaum muda. Ya, pertama-tama saya mau mengatakan bahwa saya ini bukan Mario Teguh ya. Pengalaman Abang Karsa saja, gimana Oke, Abang siap. Karsa mengatasi masalah itu ya? Ya, karena sejujurnya saya sebenarnya juga lagi mencari istilahnya boost motivasi ya. Mungkin saya mulai dulu dari tema firman Tuhan yang kita bahas pada malam hari ini tentang Raja Wali. Jadi tadi sempat dibahas bahwa Raja Wali ini suka dengan ketinggian, ya suka ke tempat tinggi. Jadi semakin tinggi semakin bagus. Cuman saat ini banyak anak muda mimpinya sangat tinggi. Oke, tidak masalah mimpi yang tinggi. Saya pun juga mimpi saya tinggi. Tapi banyak yang tidak sadar dan banyak yang tidak siap ketika dia berada di ketinggian dan dia menemui angin yang besar, badai yang besar. Karena semakin tinggi itu semakin besar juga anginnya kan. Angin semakin kencang ya. Banyak pemuda yang tidak siap akan hal itu ketika dia sudah menemui yang namanya badai. Nah, buat saya sih kalau untuk kondisi saat ini, yang pertama butuh hikmat, itu sudah pasti. Oke. Butuh hikmat, seringlah berdoa, atau kalau nggak berdoa mungkin sering dengar atau menyaksikan Kidung Pengharapan. Mudah-mudahan kita mendapatkan Haleluya. motivasi dari acara seperti ini ya. Kemudian yang kedua, ya renungan penyejuk jiwa. Ini bukan promosi ya pemirsa ya. Ini bukan promosi, tetapi mungkin intinya adalah kita butuh yang namanya firman Tuhan. Kita butuh Tuhan.
Saat-saat seperti ini. Di saat-saat seperti ini betul sekali kita butuh Tuhan. Yang kedua, cek. Kalau saya sendiri, saya mengecek apa yang ada pada diri saya. Saya memiliki apa ya? Oke, pertama saya memiliki talenta. Talenta apa yang Tuhan kasih? Ya multimedia. Oke, siap. Terus terang ya, saya belum buka-bukaan sama Ibu sama Pak Pendeta. Saya saat ini sedang mengelola sebuah channel YouTube, dan kontennya sebuah gaming. Puji Tuhan saat ini sudah 700 subscriber. Dan jam tayang sudah 1000. Sebenarnya saya agak apa namanya, agak tidak mau untuk mengungkapkan hal ini dulu. Ya. Hanya ada beberapa, cuman karena sudah ditanya, dan saya juga saya sebenarnya ingin menjadi inspirasi, Ingin berbagi, ingin ya. berbagi Iya. kepada teman-teman semua Untuk bahwa menjadi penyemangat. sebenarnya dalam masa atau dalam keadaan masalah seperti apapun itu kita bisa melakukan sesuatu kreatif seperti itu. Ya, butuh Dan kreatif ya. Saya berharap dengan adanya channel ini saya bisa membuktikan kepada banyak orang bahwa di masa ini pun, di masa seperti ini pun saya bisa melakukan sesuatu seperti itu. Dan harapan saya ya realistis aja ya. Harapan saya dengan channel ini, pertama saya bisa membangun atau membuat hidup saya lebih bagus lagi ya, dari sisi jasmani ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tadi saya bisa membuktikan kepada orang lain bahwa dalam keadaan apapun itu kita bisa Tetap survive. survive. Kita bisa Seperti itu. berbuat sesuatu. Kita bisa ya. berbuat Ya. sesuatu. Dan ini channel yang saya buat ini sebenarnya ketika pemerintah sudah mengatakan Indonesia Batam ini kita lock saja seperti itu. Jadi di masa itu saya diam di tempat di kos-kosan dan membuat channel, kayaknya bagus ini konten gaming ini. Ya udah bikin jadi saya seperti itu sih. Ya. Iya, terima kasih. Saya kira ini sesuatu yang sangat baik untuk diikuti oleh setiap kita, terutama untuk kaum muda. Sebab masa muda adalah masa yang masih penuh dengan semangat dan harus punya kreativitas. Dari apa yang kita dengarkan, yang dijelaskan oleh Abang Karsa, ini sebenarnya intinya bahwa jangan menyerah dengan keadaan, tapi mari kita taklukkan keadaan itu, mengasah apa yang ada pada diri kita. Kita tidak hanya berharap pada satu bentuk kehidupan, tapi ada banyak hal yang bisa kita gali dari diri kita untuk menciptakan kreasi kehidupan supaya kita tidak mudah galau, tidak mudah berputus asa ya. Iya, baik. Terima kasih Abang Karsa untuk pencerahannya malam hari ini. Semoga Anda dan semua pemuda di luar sana Anda mendengarkan dan menyaksikan sesuatu yang sangat inspirasi dari seorang pemuda yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Abang Karsa namanya. Karsaria Patiung. Wah, Karsaria Patiung asli. Iya, sebenarnya nama Karsa ini juga saya sebenarnya awalnya sih nggak ngerti ya. Karsa ini apa sih, kok saya dikasih nama Karsa gitu. Kakak saya namanya Sakaria Bangka Patiung. Kemudian kok saya namanya Karsaria Bangka Patiung ya? Tanya sama orang tua. Itu karena dibalik aja supaya keren gitu dalam keluarga kita, dibalik-balik namanya. Ternyata ya akhir-akhir ini sih, saya menjak SMP saya baru tahu rupanya Karsa itu artinya sebuah kemauan keras, sebuah sebuah ambisi lah seperti itu ya. Mau terbang tinggi, Raja Wali. Umumnya nama yang diberikan orang tua itu mengandung doa, dan itulah doa mereka untuk Karsa, bahwa Karsa akan menjadi seorang pekerja keras dalam hidup ini. Ya, orang yang tidak mudah menyerah Raja dengan Wali harus terus berusaha capai ketinggian walaupun kerja keras harus tinggi. Iya. Dan terima kasih. Kembali saya mau jumpa dulu untuk Anda yang malam hari ini tetap setia menyaksikan program acara kita. Selamat malam. Ada Pak Albert Jeffrey, ya, Bapak Britney. Lagi tugas ya Pak? Kalau lagi tugas
semoga aman dalam lindungan, dan terima kasih pelayanan untuk tetap mengamankan situasi kita di Batam. Selamat malam untuk Ottovianus. Selamat malam untuk Saudari Erna Parung. Apa kabar nih Bu Suster? Lagi tugas atau sementara istirahat? Selamat malam untuk Ade Irma di Batam Center. Selamat malam Tante Irma, apa kabarnya? Semoga sehat. Ada juga Warung Solata. Wah, Warung Solata di Batam Center ya? Atau di Tanjung Uncang. Tanjung Uncang. Selamat malam Warung Solata. Apa Kayaknya bagus kabar? kalau bergabung sama kita di sini. Iya. Besok kami bergabung ke Tanjung Uncang ya. Selamat malam Pong Alwan, Bapak Mama Alwan di sana. Terima kasih sudah bersama dengan kita. Selamat malam untuk Yuliana Pasang. Apa kabar juga Bapak Pendeta Martinus Sakaria Palebangi. Selamat malam senior. Semoga malam hari ini tetap bersukacita, pasti sementara mempersiapkan pelayanan untuk menyambut hari esok. Dan selamat malam untuk Ibu Pendeta Heni Baan yang ada di Semarang. Semoga juga sehat. Halo. Selamat malam untuk Ibu Alfrida Dani di Taman Sari, Batam. Selamat malam untuk Bapak Pendeta Markus Lalang yang ada di Samarinda. Ini juga orang yang setia menonton acara kita bersama-sama. Selamat malam orang Samarinda. Selamat malam 01. Ini kayaknya seluruh Indonesia ini loh. Iya. Iya, kita sampai Saya belum bukan dengar Indonesia, Papua ini, saya belum ada dengar di Papua. Singapura sampai di Inggris. Iya, Mantap betul. ada Papua, tapi Papua bagiannya nanti malam-malam berikut lagi ya. Selamat malam untuk Ede Mangali yang ada di Palu. Selamat malam untuk Sintalia Bontong di Batam. Apa kabar bersama dengan putri tercintanya? Selamat malam untuk Oktaviani Agnes Ratu Biti Caca. Nih, Biti Kakak. Iya, di Batam juga ya. Selamat malam yang ada di Baloi Ibu Justina Pasudi. Selamat malam yang ada di Baloi juga masih ada di sana Ibu Adelvina Pariakan. Sehat selalu, doa kami untuk Ibu bersama dengan anak-anak. Selamat malam untuk Rodi Pio yang ada di Jakarta. Selamat malam, halo apa kabar Jakarta. Selamat malam untuk Ibu Susi Sunda di Palu. Selamat malam untuk Yeltin Purnawati, ini suster kita ya, tante suster yang ada di Manado. Yeltin Purnawati dari Manado. Selamat malam, selamat bertugas dan Tuhan memberkati pelayanan kasih-Nya untuk menyelamatkan sesama kita. Untuk Nancy Pamantung, selamat malam yang ada di Makassar. Juga ada Esrom Pakidi di Rantepao, Pak Esrom Pakidi ya, di Rantepao. Selamat malam, selamat jumpa dengan kami bertiga di sini. Dan ada Siska di Makale. Masih adakah apakah saya mau disapa malam ini kesempatan? Ya, silakan. Oke, selamat malam buat khususnya buat teman-teman PPGT Jemaat Batam dan Jemaat Batam Center ya, dan seluruh anggota PPGT dimanapun berada. Selamat malam, shalom untuk kita semua. Tetap semangat, tetap berkarya. Selamat malam juga buat keluarga saya yang ada di Makassar, Satria sama Deka Pasyakan. Selamat malam untuk kakak saya yang ada di Parepare, Sakaria Patiung. Selamat malam untuk kedua orang tua saya, mama papa di Tanjung Lago. Dan selamat malam, oh iya masih ada dua adik saya ini dua saudara sekarang, dua adik saya juga yang masih ada di Toraja, ada Saprial dan Setriani. Selamat malam buat semuanya. Wah, pasti senang ya sudah bisa menjumpai semua walau hanya lewat medsos ini. Sebenarnya sih saya banyak mau sapa banyak orang sih, cuman karena saya ini pertama kali saya live di sini sama bapak sama ibu, jadi agak Nanti berikut kita masih akan live lagi bersama. Dicatat memang. Aduh. Oke, jadi ada Pak Martin Sakti tuh. Oke, Iya. halo Pak Martin Selamat malam, Sakti. Pak Martin Pak Sakti. Asti, Tuhan memberkati. Dan tentunya tak pernah lupa dan selalu menjadi ingatan utama kehidupan kami di sini, keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam. Halo semuanya di rumah, kalian Halo. kita semua adalah raja wali Tuhan yang tidak pernah boleh mundur, jangan pernah menyerah. Kita harus terus terbang tinggi di dalam kekuatan Tuhan. Lewati badai ini, hadapi dengan tidak pernah menyerah.
juga saudara-saudara kita, keluarga besar di Toraja Jemaat Batam Center, dan di Baik Batam, Santoren di Batam. Kami selalu punya kerinduan bahwa di dalam doa kita bersama, meski badai hadir, Santorean di Batam tetap dipelihara di dalam kekuatan Tuhan yang selalu kita nantikan setiap hari datang menjawab dan melawat hidup kita. Dan pujian kita hari ini yang ketiga dalam doa kita akan mengungkapkan sebuah komitmen kita. Kita akan terus terbang tinggi, hadapi badai ini, lewati semua hal ini di dalam kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, jangan takut, tetap fokus karena Kristus Tuhan hadir bersama dengan kita semua. Ya, dan tentu pujian yang ketiga ini untuk kita semuanya, untuk Anda yang masih setia di program acara ini, bagai Raja Wali. Mari semua seperti Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari yakinkan lagi pada diri kita, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia.
ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita terbang tinggi bersama Tuhan, saudara-saudara. Maka pikirkanlah apa yang di atas. Siapkan hidupmu, beristirahat, dan semoga Tuhan menolong beristirahat malam hari ini. Esok pagi kita beribadah di hari ketuangan Roh Kudus, hari Pentakosta. Semoga malam ini paduan ibadah bagi Gereja Toraja Jemaat Batam, ibadah minggu besok sudah boleh selesai, dan silakan dibuka YouTube-nya besok untuk menjadi paduan ibadah kita besok hari. Iya, tak lupa doakan kami selaku editor ya. Kami terus semangat untuk terus mengupayakan yang terbaik bagi pelayanan kita di Gereja Toraja Jemaat Batam. Dan sebelum kita mengakhiri, kita berdoa. Mari kita berdoa bersama Raja Wali Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami. Kami terus hidup seumpama Raja Wali. Meski badai ada, meski jalan tak selalu rata, meski langit tak selalu biru, tetapi dalam kekuatan Tuhan yang nyata setiap hari, kami mampu menghadapinya. Kami terus mampu terbang tinggi di dalam kuasa Tuhan. Dan kami terus dimampukan pula untuk memikirkan apa yang Tuhan hendak kami ajarkan untuk kami lakukan. Untuk menyapa hadirat Tuhan dalam hidup kami di setiap waktu, di tengah-tengah badai COVID-19. Tuhan, Engkau tetap memberkati semua umat Tuhan dimanapun berada. Keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Batam, Batam Center, Gereja Kibaisan Toraja di Batam, bahkan semua kami yang dipersekutukan malam ini di berbagai kota daerah kami ada, bahkan di berbagai negara kami ada. Kami berdoa bersama. Ini kami Raja Wali Tuhan. Kami terus akan terbang tinggi di dalam kekuatan dan kasih sayang Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah malam hari ini. Kami boleh dipersekutukan lewat persekutuan virtual ini. Semoga pelayanan kami malam ini menjadi berkat bagi setiap anak-anak Tuhan, dan mereka yang sakit, yang berduka, yang bergumul, Tuhan pulihkan di dalam kemurahan-Mu Bapa bagi mereka. Negara ini, bangsa ini terus kami doakan. Kota kami terus kami doakan. Pulihkan kami Tuhan. Dan biarlah pada waktunya semua hal menjadi kembali dalam kuasa Tuhan. Kami dipulihkan. Kami hidup lagi dalam segala kenormalan di dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa. Peliharakan kami semua malam hari ini. Kami akan beristirahat. Tuhan lindungi dan sertai kami. Dan biarlah dalam perkenan-Mu Tuhan, esok pagi kami boleh bangun untuk menyambut mentari pagi anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh menyiapkan hidup kami, menghampiri hadirat-Mu, menjadi Raja Wali yang terus terbang tinggi, karena kami selalu merindukan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Hari Pentakosta kami boleh sambut dalam segala sukacita. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk malam hari ini. Amin. Hidup Pengharapan edisi malam hari ini 30 Mei 2020 sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih juga Abang Karsa sudah bersama dengan kita malam hari ini. Dan yang pasti kami berpesan sebelum kami berpisah dari hadapan Anda, tetaplah berkarya di tengah kesulitan hidup hari ini. Jangan menyerah. Kita boleh bermimpi untuk meraih apa yang belum kita raih, tapi terbanglah setinggi mungkin bersama dengan Tuhan. Kalau Anda terbang sendiri akan memunculkan atau menimbulkan kekecewaan, kesedihan, dan kedukaan hati. Karena itu selalulah bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan di badai COVID-19 ini, tetaplah andalkan Tuhan. Dia pasti menuntun kita, menopang kita semua. Sekali lagi terima kasih kebersamaan kita malam hari ini. Semoga malam hari ini mengantar kita semua boleh tidur dalam ketenangan batin, karena kita tidur dalam lindungan kasih sayang Tuhan. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut hari esok, beribadah bersama-sama dalam rangka memperingati hari ketuangan Roh Kudus, hari Pentakosta. Kami bertiga di sini pamit undur diri dengan harapan tetap jaga kesehatan, tetap semangat,
patuhi peraturan pemerintah melalui protokol kesehatan pandemi COVID-19 supaya kita semua sehat senantiasa. Terima kasih, selamat malam dan Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Bukan terbang tinggi. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersamanya, bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama